Seluruh kepala desa di Tanimbar sepakat untuk menentukan batas wilayah secara administrasi serta berdasar pada aspek yuridis. Kesepakatan lewat rapat koordinasi lintas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama Kepala Desa se-Tanimbar dimaksudkan untuk menertibkan administrasi desa dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah satu desa dengan desa lainnya. Batas-batas desa mari kita selesaikan. Secara administrasi pemerintahan lebih awal, supaya kita tahu batas kita secara pemerintahan. Para kepala desa dan seluruh camat yang menyanggupi kebijakan program tersebut secara langsung bersepakat akan bekerja sama lintas sektor. Selain itu, koordinasi tersebut merupakan pintu masuk untuk meminimalisir konflik batas tanah. Pemerintah Kepulauan Tanimbar akan berupaya mengejar target percepatan kebijakan satu peta satu data, namun hingga kini progres kebijakan program tersebut belum terlaksana. Terkait dengan batas desa, tentu hal ini sangat urgent ya, karena di bulan-bulan ini masyarakat mulai buka kebun baru. Nah, tentu bisa saja terjadi ada gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang kita hindari agar tidak terjadi konflik antar warga. Kalau batas desa secara organisasi pemerintahan, pihak BPN siap memfasilitasi dan kita akan memfasilitasi itu sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar setiap desa punya profil desa. Nah, karena apa tadi disampaikan oleh Kepala BPN, di Maluku masih nol untuk pemeriksaan batas desa. Makanya kami berharap KTT lah menjadi percontohan bagi kabupaten kota yang lain. Menyikapi tindakan teknis penerapan batas-batas wilayah sesuai Permendagri nomor 45 tahun 2016, DPRD Kepulauan Tanimbar masih menunggu keputusan Bupati tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. DPRD sampai tadi belum bisa menelanjuti tentang pengakuan dan pelindungan hukum adat. Ya, karena perda ini ditindaklanjuti harus didasari dengan keputusan Bupati tentang pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, itu SK itu kalau sudah ada berarti DPRD menindaklanjutinya. Itu Permendagri 112 kalau tidak salah ya, yang menerangkan di pasalnya itu bahwa perda itu harus didasari dengan keputusan Bupati. Nah, sampai tadi ini kan belum punya keputusan Bupati, pemerintah daerah belum punya keputusan untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat. Aspek dampaknya kalau misalnya perda ini dilahirkan, bagaimana kemudian animo masyarakat, misalnya ada yang bisa saja melakukan perlawanan terhadap perda itu? Ya, jadi sebenarnya kita punya hukum adat, kita ini kan masyarakat rata-rata di Tanimbar adalah desa-desa yang punya filosofisnya bahwa mereka adalah masyarakat kesatuan hukum adat secara historis. Ya, ini kan mau dilegalkan hanya secara formil oleh peraturan daerah yang sesuai amanat regulasi kita, ya, bahwa boleh saja kita mengakui, tapi kalau tidak di daerah tidak menetapkannya dalam perda secara formil, hukumnya tidak diakui. Nah, perda itu sebagai instrumen jadi tidak ada konsekuensi. Dan kita bersyukur di situ. Kalau perda ini sudah ada, maka penetapan wilayah, hak wilayah akan dibicarakan lagi perkawinan, adatnya di mana, harga diri wanitanya di mana, pertanahan adat-adat, masalah pertanahan yang bersifat adat yang misalnya tanah-tanah adati itu dibicarakan. Kalau perda ini sudah ada, tinggal dia akan melahirkan. Nah, sampai tadi ini DPRD masih menunggu pemerintah daerah menetapkan dan memutuskan tentang keputusan tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Itu akan menjadi langkah yuridis untuk kita tindak lanjuti dalam perda. Tahapannya sudah sampai di mana, Pak? Tahapannya kita masih menunggu pemerintah daerah, karena itu wewenang pemerintah daerah soal keputusan pengakuan tentang hukum adat kita. Mekanisme pelaksanaan penentuan batas tanah di Tanimbar pasti diperhadapkan dengan konsekuensi hak usul masyarakat tradisional. Pemerintah akan berupaya menciptakan ruang komunikasi dengan pendekatan Duan Lolat agar target kebijakan tersebut dapat berguna. Dari Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Andre Luturmas melaporkan.